wa man ittaqa wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan bahkan jutaan nikmat yang tak terhingga, nikmat yang Allah berikan tanpa kita sadari maupun kita sadari. Begitu pula nikmat yang sudah kita rasakan maupun yang akan kita rasakan nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur dan masuk surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat diiringi salam tak lupa kita junjungkan kepada guru kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam yang tadinya asing, yang tadinya tidak diketahui, hingga saat ini menyebar luas di dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jamaah sekalian. Sebelumnya sekarang malam keberapa? 24. Berarti bukan ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Besok insyaallah. Tapi ala kulli hal, Bapak-bapak dan ibu-ibu dan serta jamaah yang lain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ana tidak akan menyampaikan materi terkait dengan Lailatul Qadar karena mungkin dalam setiap tahunnya, bahkan mungkin sebelumnya sudah disampaikan apa itu Lailatul Qadar, kemudian apa manfaatnya, apa kelebihan daripada Lailatul Qadar, itu sudah seringkali disampaikan di khutbah, di kultum-kultum dimanapun berada, ya. Tapi yang mau ana perjelas dan reminder dan pengingat untuk kita semua saya akan menyampaikan fatwa dari salah satu syekh yang bernama Abdul Aziz bin Baz, atau syekh yang terkenal dengan Syekh bin Baz, terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing nanti di masa depan. Maka, dan diperjelas oleh Rasul, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Dan dijawab oleh Syekh bin Baz, artinya dalam hadis ini bahwa Islam dimulai dalam keadaan asing, sebagaimana keadaan di Mekah dan Madinah ketika awal hijrah. Islam tidak diketahui dan tidak ada yang mengamalkan kecuali sedikit orang, terutama as-sabiqun al-awwal, mungkin yang kita dengar, sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam, ya. Dan ini mungkin termasuk ketika dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam masih di fase sir atau sembunyi-sembunyi. Dilanjutkan, Syekh bin Baz menjelaskan, kemudian ia mulai tersebar dan orang-orang masuk Islam dengan jumlah yang banyak. Tentu maksud dari orang-orang masuk Islam dengan jumlah yang banyak ini termasuk ketika zaman Khalifah kedua, yakni Umar Ibn Khattab. Ketika beliau menjadi khalifah, 1/3, kalau tidak salah 1/3 dari dunia itu dikuasai oleh Islam. Ya, salah satunya Persia, ya. Persia ditaklukkan oleh Islam, yang terkenal dengan tentaranya yang tangguh dan pasukan yang kuat dengan jumlah yang banyak dan dominan di atas agama-agama yang lain. Dan Islam, dilanjutkan oleh Syekh bin Baz, dijelaskan di sini adalah, dan Islam akan kembali asing di akhir zaman. Sebagaimana awal kemunculannya, ia tidak dikenal dengan baik kecuali oleh sedikit orang.
dan tidak diterapkan sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali sedikit dari manusia dan mereka asing. Islam akan asing kembali di akhir zaman ini. Dan hadisnya dilengkapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fatuba lil ghuraba, yang artinya adalah beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Dan di dalam riwayat yang lain, qila ya Rasulullah, wa manil ghuraba? Faqala alladziina yusrihuna idza fasadan nas. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, siapa itu ghuraba? Atau siapa ini orang-orang yang asing? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan menjelaskan, yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan di tengah manusia yang berbuat kerusakan. Di dalam lafaz yang lain, di dalam riwayat yang lain disebutkan humul ladzina yuslihuna ma afsadan nas ma min sunnati. Jadi dalam riwayat lain disebutkan mereka, ya, orang yang ghuraba ini adalah orang-orang yang memperbaiki sunnahku dikala di tengah-tengah, ya, para manusia merusak sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makin lama, ya, sampai akhir zaman, sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang murni yang diajarkan oleh Rasul pelan-pelan, perlahan-lahan akan menghilang. Dan orang-orang yang asing, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang ghuraba, yang asing atau yang masih mempertahankan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara murni. Dan dilanjutkan terakhir, kata Syekh bin Baz rahimahullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita dan juga saudara kita kaum muslimin seluruhnya bagian dari mereka, dan dialah sebaik-baiknya tempat manusia. Syekh bin Baz mendoakan kita semua supaya kita menjadi salah satu orang yang termasuk ghuraba atau asing. Jamaah Bapak dan Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, reminder atau pengingat yang ingin Anda sampaikan adalah, terutama sebenarnya untuk saya khususnya dan anak-anak muda, tapi kita tidak bisa menggerakkan diri kita tanpa adanya pengingat dari orang tua. Maka dari orang tuanya, ya, menurut saya pribadi, dari orang tuanya harus mencontohkan yang baik terlebih dahulu. Tidak ada kata terlambat dalam mengamalkan Islam. Sampai ada mahfuzat atau kata-kata mutiara dari ulama, utubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Tandanya menuntut ilmu, mencari ilmu, mengamalkan ilmu itu tidak semerta-merta mau muda ataupun tua sekalipun. Bahkan yang umurnya sudah dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya umur manusia itu baina sittin was sab'in, atau 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau lebih dari itu berarti bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak serta-merta membuat kita stop untuk belajar, untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita sebagai Muslim harus terus meningkatkan iman kita, belajar ilmu agama, belajar dengan kemurnian agama kita, bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan, dan itulah yang harus kita praktikkan. Ya. Utamakan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Mungkin itu saja yang ingin Anda sampaikan. Tapi ada satu yang ingin Anda sampaikan kembali. Ini mungkin di luar daripada konteks kultum. Ya. Jadi ini keresahan Anda pribadi, sebagai thalabul ilmi, sebagai penuntut ilmu juga. Kita terutama mungkin santri-santri yang belajar atau yang mungkin pernah menjadi santri dan pernah belajar bahasa Arab, ya, bahwasannya dalam bahasa Arab itu ada kaidah
Kaidah dalam bahasa Arab itu kurang lebih adalah kalau salah huruf, kalau salah harokat atau salah kata, salah huruf ya, salah huruf dan salah kata maka beda makna. Maka dari itu yang sering kali kita dari tahun ke tahun yaitu menjadi sebuah adat atau sebuah kebiasaan kita setelah sholat tarawih itu apa Bapak-bapak? Baca doa saum Ramadan. Ana dari masjid ke masjid atau musola ke musola seringkali memang mendengarkan melantunkan niat daripada saum. Itu tidak menjadi masalah, tapi yang menjadi masalah adalah penyampaian atau lantunan dari doa tersebut. Ya. Kalau yang biasa dilantunkan kan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, yang salah dari penempatan niat tersebut adalah godin. Ya, karena bahasa Arabnya besok, godin itu artinya besok. Tapi bahasa Arab yang tepat adalah godin. Jadi tidak panjang. Ya, al-god atau besok. Jadi harusnya nawaitu sauma godin. Jadi bukan godin. Mungkin karena sudah terbiasa dari tahun ke tahun dan karena enak juga nadanya. Jadi terbiasa seperti itu. Tapi kalau secara makna nanti akan berubah. Ya, wallahu alam berubahnya menjadi apa? Ya, an ada fardhi syahri ramadhana. Biasa ada yang begitu ya, tapi ada juga yang ramadhana. Kalau ramadhana itu nggak ada artinya. Bukan harusnya maknanya Ramadan, tapi karena dibaca ro-nya panjang, jadinya bukan Ramadan. Entah artinya apa, jadi ramadhana. Ya harusnya Ramadan. Nah, hadhis sanati. Nah, itu salah juga. Karena makna sanati harusnya dibaca tahun ini, hadhis sana atau tahun ini, dan makna Arab sebenarnya adalah hadhis sanati. Sanatun artinya tahun. Jadi tidak dibaca panjang nunnya, bukan sanati tapi sanati. Lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata dan jika ada kesalahan itu datangnya dari anak pribadi dan jika ada kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cara penyampaian saya agak berbeda karena terbiasa menyampaikan kepada santri. Jadinya ada sedikit penyampaian yang tidak jauh dengan menyampaikan kepada santri. Jadi mohon maaf jika ada salah penyampaian atau tutur kata. Ini aja dari ana, barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khairan katsiran atas waktunya dan istima'nya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.